Halo guys, kembali lagi bersama kami di suatu cerita. Kali ini kami akan membahas alur cerita film Zootopia. Film ini dirilis tahun 2016 dan disutradarai oleh Byron Howard dan Rich Moore. Film ini juga mendapatkan Piala Oscar tahun 2017 untuk kategori film animasi terbaik. Bagi kalian yang belum menonton film ini, sebaiknya tonton filmnya terlebih dahulu ya, karena konten ini full akan spoiler. Oke, mari kita mulai. Cerita dimulai dengan anak kelinci yang sedang berada di hutan pada malam hari. Dia bercerita kalau ribuan tahun yang lalu, para predator terkenal akan keganasannya. Tiba-tiba saja ada sesosok makhluk yang mengintainya. Dan ternyata itu adalah adegan drama di atas panggung. Ribuan tahun yang lalu, dunia dibagi dua, yaitu predator dan mangsa. Seiring berjalannya waktu, mereka berevolusi sehingga predator dan mangsa dapat hidup secara berdampingan. Dan setiap hewan dapat menjadi apa saja. Ada anak domba yang ingin jadi astronot, anak harimau yang ingin jadi aktuaris, dan anak kelinci yang ingin menjadi polisi. Mereka kembali bercerita bahwa ada kota bernama Zootopia, tempat di mana leluhur mereka pertama kali hidup berdampingan dalam damai. Seusai acara, orang tua Judy si anak kelinci tadi memberitahu kalau kelinci sulit untuk menjadi polisi. Bahkan, tak pernah ada kelinci yang menjadi polisi. Tetapi, Judy tidak peduli dan tetap dengan pendiriannya. Saat sedang diceramahi oleh orang tuanya, Judy malah pergi menolong domba yang sedang diganggu oleh Gideon si rubah. Dan ya, Judy pun terluka oleh Gideon. 15 tahun kemudian, di Zootopia Police Academy, terlihat Judy sedang berlatih untuk menjadi polisi. Pada awalnya, Judy sangat payah dalam latihannya. Tapi dengan tekad yang kuat, ia terus berlatih hingga akhirnya lulus menjadi polisi kelinci pertama di Zootopia dengan nilai tertinggi. Wali kota Zootopia meresmikan dan menugaskan Judy di pusat kota Zootopia, dan wakil wali kota Bellwether memberikan lencana kepada Judy. Hari keberangkatan Judy pun tiba. Orang tua Judy memberi nasihat dan beberapa alat untuk berjaga-jaga jika Judy diserang oleh predator. Dan kereta pun tiba. Judy pergi ke Zootopia dengan melewati beberapa daerah dengan iklim yang berbeda-beda dan hewan yang berbeda-beda pula. Sesampainya di Zootopia, Judy pun takjub dengan segala keberagaman yang ada di sana. Keesokan harinya, Judy sangat bersemangat dengan hari pertamanya menjadi polisi. Sesampainya di kantor polisi, Judy bertemu dengan petugas Clawhauser yang merupakan seekor cheetah. Pada saat pembagian tugas, Ketua Bogo memberitahukan kalau ada 14 kasus mamalia yang hilang dan semuanya adalah predator. Setiap petugas di sana mendapatkan bagian untuk mencari tahu tentang kasus ini, kecuali Judy. Ia hanya mendapatkan tugas tilang parkir. Saat sedang menjalankan tugasnya, Judy mencurigai seekor rubah yang masuk ke toko es krim. Judy pun mengikutinya dan ternyata si rubah itu hanya ingin membeli es krim Jumbo Pop untuk anaknya. Tetapi penjualnya tidak ingin melayani si rubah. Dengan sedikit berkompromi, Judy pun menolong dan membelikan es krim Jumbo Pop untuk anak si rubah. Diketahui nama rubah itu adalah Nick Wilde. Tak lama kemudian, Judy mendapati Nick dan anaknya sedang melelehkan Jumbo Pop dan menjadikannya popsicle untuk dijual lagi kepada marmut-marmut. Dan setelah itu, stik popsicle-nya dijual lagi kepada pekerja bangunan. Judy pun kesal dan berusaha untuk menahan Nick, tetapi sayangnya Judy tidak memiliki tuduhan yang jelas. Sesampainya di kamar, Judy pun merasa sedih karena ia menjadi polisi yang tidak sesuai harapannya. Keesokan harinya, saat sedang bertugas, ada seekor musang yang mencuri tas dari toko bunga. Dengan penuh semangat, Judy pun mengejarnya sampai masuk ke pemukiman tikus. Singkat cerita, Judy pun dapat menangkap musang tersebut. Sesampainya di kantor polisi,
Judy dipanggil dan dimarahi oleh Ketua Bogo karena meninggalkan pos jaganya. Tiba-tiba, istri dari Emmett Otterton masuk ke ruangan dan meminta polisi agar mencari suaminya. Emmett Otterton adalah salah satu dari 14 mamalia yang hilang. Tanpa panjang lebar, Judy menawarkan diri untuk mencarinya. Hal ini membuat Ketua Bogo marah dan berniat memecatnya. Tiba-tiba wakil ketua wali kota masuk dan berterima kasih kepada Judy karena mau menangani kasus tersebut. Akhirnya Ketua Bogo memberi waktu 48 jam kepada Judy untuk menemukan Emmett Otterton. Jika gagal, Judy akan dipecat. Judy langsung menemui petugas Clubhouse untuk meminta berkas kasusnya. Tetapi sayang, hanya ada sedikit petunjuk tentang kasus ini. Dengan teliti, Judy menemukan petunjuk berupa Popsicle dan Nick ada di foto terakhir Emmett Otterton terlihat. Akhirnya, Judy pun menemui Nick yang sedang bersama Phoenix, yang ternyata ia hanya berpura-pura jadi anaknya Nick. Di sana, Judy mengetahui kalau Nick tidak membayar pajak dan berniat untuk melaporkannya jika Nick tidak mau membantunya menemukan Emmett Otterton. Nick kemudian mengantarkan Judy ke tempat yang biasa dikunjungi oleh Otterton, yaitu The Mystic Spring Oasis, sebuah klub naturalis. Di sana mereka bertemu dengan Yax, yang merupakan owner tempat itu. Setelah itu, Judy bertanya tentang Otterton dan Yax pun mengantarkannya ke Nangi, seekor gajah yang memiliki ingatan super kuat sekaligus pelatih yoga Otterton. Perlu diketahui, klub naturalis adalah sebuah klub di mana hewan hidup secara natural dan tidak pakai baju. Setelah bertemu dengan Nangi, sayangnya mereka tidak menemukan petunjuk apapun, dan ternyata petunjuknya malah didapatkan dari Yax itu sendiri. Otterton diketahui pergi menggunakan mobil dengan plat nomor 29THD03. Singkat cerita, Judy dan Nick pergi ke Department of Mama's Vehicle untuk melacak plat nomor tersebut. Di sana, mereka bertemu dengan Flash, yang merupakan seekor sloth. Sloth adalah mamalia yang paling lambat di dunia. Mereka pun akhirnya mendapatkan alamat dari pemilik mobil itu. Ya, walaupun menghabiskan waktu sampai malam hari, mereka mendatangi tempat tersebut di Tundra Town dan menemukan mobil yang membawa Otterton. Di dalam mobil, Judy menemukan bulu beruang kutub dan dompet milik Otterton. Setelah beberapa lama, akhirnya Nick menyadari sesuatu, kalau mobil itu milik Mr. Big, bos kejahatan paling menakutkan di Tundra Town. Nick kemudian berusaha untuk mengajak Judy pergi dari tempat itu. Tetapi sayang, semua sudah terlambat. Para beruang kutub yang merupakan anak buah Mr. Big sudah datang dan langsung membawa mereka ke rumah Mr. Big. Mr. Big sangat membenci Nick karena pernah menjual karpet bulu sigung dengan harga yang sangat mahal kepadanya. Sesampainya di rumah Mr. Big hendak membekukan Nick dan Judy, tetapi hal itu dicegah oleh putrinya. Putrinya memberitahu kalau Judy pernah menyelamatkannya dari donat raksasa kala itu. Mr. Big pun tidak jadi membekukan mereka dan dengan senang hati membantu Judy menemukan Otterton. Sebelum menghilang, Otterton merupakan tukang bunga langganan Mr. Big. Karena ingin membicarakan sesuatu yang penting, akhirnya Otterton dijemput oleh supir Mr. Big. Tetapi sayangnya Otterton tidak pernah sampai. Mr. Big lalu memberikan alamat Manchas, supir yang menjemput Otterton. Singkat cerita, Judy dan Nick pergi ke rumah Manchas. Di sana mereka mengetahui kalau ternyata Otterton menjadi buas dan menyerang Manchas. Tiba-tiba saja saat Manchas ingin mempersilahkan Nick dan Judy masuk, Manchas menjadi buas dan menyerang mereka. Dengan susah payah, akhirnya Judy memborgol kaki Manchas dan menelepon bala bantuan. Sayangnya saat bantuan datang, Manchas sudah menghilang entah kemana. Ketua Bogo marah dan meminta lencana Judy,
Tapi di sini Nick membelanya dan mengatakan kalau Judy masih memiliki waktu 10 jam untuk menemukan Otterton. Akhirnya, Nick dan Judy pergi dengan menggunakan kereta gantung. Di kereta gantung, Nick bercerita kalau dahulu ia ingin masuk ke pramuka penjaga junior. Tapi sayang, ia dibully dan tidak diterima hanya karena dia seekor rubah dan predator. Dunia memandang rubah sebagai hewan yang licik dan tidak dapat dipercaya. Mereka pun sampai di kota dan Nick menemukan ide untuk melihat bukti Mancas menyerang mereka, yaitu dengan kamera pengawas. Karena ketua Bogo tidak akan mengizinkan Judy untuk melakukannya, maka Judy meminta bantuan kepada wakil wali kota Bellwether. Singkat cerita, saat sedang melihat kamera pengawas, mereka melihat dua serigala yang menangkap dan membawa Mancas ke suatu tempat yaitu Cliffside. Judy dan Nick pun akhirnya pergi ke Cliffside dan berhasil masuk ke dalam melalui saluran pembuangan setelah mengelabui para serigala penjaga. Di sana, mereka menemukan sebuah ruangan yang berisi 14 hewan yang menjadi buas termasuk Otterton dan Mancas. Tak lama kemudian, ada suara pintu terbuka. Judy dan Nick pun bersembunyi, dan betapa terkejutnya mereka kalau yang masuk adalah wali kota Lionheart dan dokternya. Judy pun langsung merekam percakapan mereka. Diketahui, wali kota menangkap hewan buas tersebut dan merahasiakannya dari ketua Bogo. Saat sedang merekam, tiba-tiba saja orang tua Judy menelpon yang menyebabkan wali kota kabur dan serigala petugas datang untuk menangkap Judy dan Nick. Pada akhirnya, mereka berhasil kabur lewat saluran kloset dan Judy pun menelpon kantor polisi. Wali kota Lionheart ditangkap. Ia berdalih menangkap hewan buas itu untuk melindungi kota. Keesokan harinya, pada konferensi pers, Ketua Bogo memberitahu kalau 14 mamalia yang hilang telah ditemukan oleh rekrutan baru mereka yaitu Judy. Sebelum melakukan konferensi pers, Judy meminta Nick untuk mendaftar sebagai polisi dan menjadi rekannya. Tentu saja hal itu membuat Nick senang. Singkat cerita, saat sesi tanya jawab, Judy tidak sengaja menyebutkan kalau semua mamalia yang hilang itu menjadi buas dan itu disebabkan oleh sifat biologis para predator. Hal itu tentu saja menimbulkan stigma negatif terhadap predator. Nick menganggap jawaban Judy sudah sangat kelewatan dan ia pun kecewa. Akhirnya Nick pergi meninggalkan Judy. Setelah sesi konferensi pers itu, dalam kurun waktu 1 minggu, terdapat 27 kasus predator menjadi buas. Di sisi lain, penyanyi pop terkenal, Geisel, membuat aksi damai, karena predator semakin didiskriminasi oleh hewan lain. Singkat cerita, saat Judy sedang bekerja, ia diminta untuk menemui wali kota yang baru yaitu Bellwether. Bellwether bermaksud untuk menjadikan Judy sebagai wajah publik kepolisian Zootopia. Hal itu lantas ditolak oleh Judy, karena ia merasa bersalah telah memecah belah Zootopia. Akhirnya Judy pun mengundurkan diri dari kepolisian dan pulang ke desanya. Di desanya, ketika Judy sedang menjual hasil kebunnya, Gideon datang untuk meminta maaf kepada Judy serta membawa pai untuk Judy dan orang tuanya. Ayah Judy memperingatkan anak-anak kelinci yang sedang bermain di kebun untuk tidak menyentuh bunga Midnicum holiaceus. Karena paman Judy menjadi buas setelah memakan bunga itu. Gideon memberitahu kalau bunga itu biasa disebut night howlers. Sontak saja Judy kaget mendengar hal itu. Ia menyadari kalau night howlers ternyata bunga yang dapat merubah setiap hewan menjadi buas. Ia pun langsung bergegas ke Zootopia untuk menemui Nick. Judy akhirnya bertemu dengan Nick. Ia menjelaskan kalau bunga night howlers lah yang membuat mamalia-mamalia itu menjadi buas. Tetapi Nick tidak peduli dengan ucapannya dan langsung pergi menjauh. Judy pun mengejarnya. Ia meminta maaf kepada Nick karena telah bertindak bodoh. Nick pun akhirnya memaafkan Judy dan mau membantunya lagi.
Mereka lalu pergi menemui Duke Whistleton, seekor musang yang pernah ditangkap judi. Judy menanyakan, kenapa ia mencuri bunga Night Howlers, tetapi Duke tidak memberitahunya. Lalu Judy dan Nick membawa Duke ke rumah Mr. Big untuk diinterogasi. Dengan ancaman, Duke akhirnya mengaku menjual bunga itu kepada domba bernama Duke di stasiun yang sudah terbengkalai. Singkat cerita, Judy dan Nick pergi ke stasiun itu dan mendapati Duke yang sedang membuat peluru dari ekstrak bunga Night Howlers. Ternyata, Duke jugalah yang menembak para mamalia itu dan membuatnya menjadi buas. Judy dan Nick kemudian berusaha membawa semua barang bukti kepada ketua Bogo. Dengan susah payah, mereka hanya bisa menyelamatkan satu koper yang berisi pistol dan peluru dari ekstrak bunga Night Howlers. Mereka berniat mengantarkan koper itu ke kantor polisi dengan melewati museum sejarah awal. Di sana, mereka dicegat oleh wali kota baru Bellwether dan meminta koper itu. Judy merasa curiga bagaimana Bellwether dapat menemukan mereka di sana. Karena merasa ada yang salah, Judy ingin menyerahkan koper itu sendiri kepada ketua Bogo. Tetapi, Bellwether malah menyuruh anak buahnya untuk menangkap mereka. Sontak saja, Judy dan Nick kabur, tapi sayangnya kaki Judy terluka sehingga ia tidak bisa jalan. Dengan mengelabui anak buah Bellwether, Judy dan Nick berhasil keluar dari ruangan. Namun, anak buah Bellwether berhasil mendorong mereka hingga masuk ke dalam lubang. Bellwether berhasil mendapatkan kopernya. Ia menembak Nick dan melapor polisi kalau ada rubah yang menjadi buas. Bellwether memberitahu kalau ia akan menembak semua predator agar menjadi buas dan mengurungnya. Di sisi lain, Nick yang telah tertembak berusaha untuk menerkam Judy. Saat terpojok, Nick pun akhirnya menerkam Judy. Tapi, ternyata semua itu hanyalah akal-akalan Judy dan Nick yang menukar pelurunya dengan blueberry sehingga mereka dapat merekam kata-kata dari Bellwether. Kepolisian pun tiba. Mereka akhirnya menangkap Bellwether karena telah menjadi otak dari kejadian-kejadian hewan yang menjadi buas. Setelah kejadian itu, dokter akhirnya menemukan obat penawar bagi hewan-hewan yang menjadi buas. Zootopia pun kembali seperti dulu, di mana semua hewan hidup berdampingan dalam damai. Di akhir film, Nick pun menjadi polisi serta rekan kerja Judy. Mereka ditugaskan untuk menangkap pengemudi ugal-ugalan di Savannah Center. Dan ternyata pengemudi itu ialah Flash, si Slot, petugas Department of Mammals Vehicle. Tamat. Terima kasih telah menonton video kami. Mohon maaf atas kekurangan yang ada. Dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share video kami agar bisa terus berkembang. See you in our next video. Bye.